semangatnya sama kok rata-rata. Bang Herzaki ataupun Nasdem ingin mengakhiri dominasinya PDIP. Itu aja. Kenapa tidak bergabung dengan KIB misalnya? Padahal di situ juga banyak teman-teman lama kan. Erlangga dengan Pak SBY juga berteman lama. Saya membaca ada jarak psikologis yang sepertinya masih belum ketemu dengan teman-teman Demokrat dengan Nasdem. Karena mungkin di situ nanti ada Pak Erlangga di mana elektabilitasnya nggak signifikan. Makanya mencoba untuk perkongsian baru. Antara Nasdem, antara Demokrat, mungkin nanti akan ngajak PKS ataupun yang lainnya. Apa yang kita lakukan ini punya kontribusi ya, kebaikan untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, begitu juga yang kemarin dilakukan oleh Pak SBY dan Mas AHY ketika bertemu dengan Pak Surya Paloh. Ini kan konteksnya begitu, membangun silaturahmi, komunikasi politik. Ini kan ada politik, budaya politik yang sangat baik sebenarnya yang ditunjukkan oleh guru bangsa kita Pak SBY gitu. Karena harapannya politik itu namanya perbedaan pasti ada ya di mana-mana, tetapi bagaimana kita semua ini ke depannya punya tujuan yang sama, ya kita ingin bangsa dan negara ini baik kok gitu loh. Maka kemudian buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Jadi kita sebenarnya sejauh ini ikut apa yang menjadi advice dan survei-surveinya Bung Burhan aja. Jadi sejauh ini seperti itu. Jadi siapa nanti yang akan diusung oleh Nasdem masih dinamis, Bung Aiman. Karena Pak Surya berpesan pada kami dari cangkir ke bibir itu banyak hal yang terjadi. Tapi satu hal yang kami inginkan, kami tidak ingin yang Bung Aiman bilang tadi politik yang gini, politik yang kawin paksa. Sedini mungkin Nasdem memiliki capres itu lebih baik untuk publik. Kemungkinan itu sangat terbuka. Dan memang antara Nasdem dan Partai Demokrat juga cukup dekat, sama-sama warna biru kan. Lagi pula kalau kita lihat Pak Surya Paloh dan Pak SBY memang dari dulu sahabat dekat, pertemuan dua sahabat lama. Kalau misalnya kita bicara mengenai politik, apakah ada pembahasan isu politik? Tentunya ada. Demokrat kemudian Nasdem belakangan ini melakukan silaturahmi politik yang katanya hanya sebatas kunjungan balasan. Saya nggak terlampau percaya itu. Bang Herzaki ini kan masih pakai teori dramaturgi Erving Goffman ya, tentang panggung depan itu. Panggung depan itu ya terkesan yang hanya sebegitu. Tapi kok saya yakin bahwa pertemuan Surya Paloh dengan SBY itu adalah sebagai upaya untuk meramaikan konfigurasi politik yang sudah mulai terbentuk. Dialog dibutuhkan sebagai bridging untuk kemudian membangun blok politik. Nah, sejauh ini memang blok politik itu dibangun berdasarkan magnitude-nya itu calon presiden. Maka kemudian step by step kami ingin membereskan siapa capresnya, lalu kemudian sembari berjalan membangun koalisi. Jadi itu sebuah pilihan yang rasional dan kemudian kami juga tidak langsung masuk ke satu nama. Kami berproses 3 nama dulu, karena apa? Membangun blok politik, koalisi pengusulan itu membutuhkan kemisteri, kesamaan visi, bagaimana antara kandidat dengan partai, sesama partai, ini dibutuhkan Pak. Menyodorkan nama-nama yang menurut mereka punya elektabilitas bagus dan kemungkinan menang. Muncullah nama Anies, mungkin juga akan disandingkan dengan AHY. Muncullah nama Anies, mungkin disandingkan dengan calon yang lain. Karena kalau kita melihat suasana batinnya Demokrat, berkoalisi pastinya ingin menang. Karena 10 tahun kering itu jadi oposisi. Gitu. Dan tentu itu kan disesuaikan dengan waktu kedua belah pihak. Antara Pak Surya dengan Pak SBY. Jadi makan malam dan lebih juga kepada pertemuan dua sahabat lama ya, yang memang dulu 2000 pertama pemilu presiden langsung Pak SBY terpilih itu kan Pak Surya juga termasuk pendukung Pak SBY waktu itu. Jadi ini pertemuan sahabat lama. Seperti dikatakan tadi Bung Saan bahwa sejak pemilihan 2024 itu Pak Surya Paloh waktu itu belum dengan Nasdem, tapi belum membentuk Nasdem. Tapi pada waktu Pak Surya Paloh mendukung Pak SBY. AHY misalnya yang tetap masuk nominasi pencapresan Demokrat, the end of the day-nya, kalau koalisi dengan Nasdem menginginkan ada kandidat lain, kok rasa-rasanya itu bisa dinego. Yang penting siapapun yang diusung menang dan mengalahkan dominasi PDIP yang sudah 2 periode ini memenangkan pertarungan. Menjadi oposisi itu pahit, Pak. Moto dari Nasdem adalah restorasi, sementara kami adalah perubahan dan perbaikan. Ini kira-kira klop juga kalau dibicarakan. Pertemuan kemarin, minggu malam itu, Bapak SBY, selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, itu hadir ke Nasdem Tower. Ya.
datang ke Tower didampingi oleh Mas AHY. Pertemuan antara Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, bisa membuka peluang hadirnya poros baru dalam pemilu 2024. Merupakan langkah progresif dari Partai Demokrat yang selama ini dipojokkan oleh pemerintahan saat ini sebagai oposisi, ujar Hoirul Umam. Dia mengatakan, pertemuan antar tokoh tersebut membuka peluang koalisi baru. Posisi Demokrat yang saat ini sebagai oposisi pemerintahan, terlihat sudah berkomunikasi langsung dengan partai-partai pemerintahan. Menurutnya, koalisi pemerintahan saat ini berpotensi pecah karena sudah ada koalisi yang muncul, seperti Koalisi Indonesia Bersatu (KIP). Terlebih, besar kemungkinan Partai Demokrat juga sudah berkomunikasi secara intens dengan PKB, P3 dan PAN, yang saat ini telah berada dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIP), tuturnya. PDI Perjuangan menyebut pertemuan itu ada lobi-lobi di langit, alias sudah di level atas. Wah, kalau itu sih, pertemuan, lobi-lobi di langit atas, level paling atas itu sudah pikiran para beliau-beliau. Tentu kita hanya bisa menduga tapi tak bisa mempengaruhi, kata Ketua Bapilu PDIP Bambang Wuryanto di Universitas Pertahanan, Unhan, Bogor, Senin, tanggal 6 Juni tahun 2022. Pria yang akrab disapa Bambang Pacul ini mengaku tak khawatir dengan pertemuan SBY dan Surya Paloh itu. Bambang Pacul menyebut PDIP juga memiliki level atas, yakni berada di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum. Oh, kekhawatiran? Tidak ada, kita di level atas sudah pasti ada pada Ibu Ketua Umum, katanya. Selain itu, Hoirul Umam melihat KIP sebagai kendaraan perang yang dibentuk Jokowi untuk mengantisipasi jika Ganjar Pranowo ditolak PDI Perjuangan untuk maju Pilpres 2024. Maka dari itu, SBY, AHY, dan Surya Paloh tampaknya mencoba mencari keseimbangan baru agar tercipta alternatif kepemimpinan di tengah goyangnya koalisi pemerintahan sekarang. KIP sendiri berpotensi tersandera oleh keinginan Golkar untuk mencapreskan, atau jika hendak realistis setidaknya adalah mencawapreskan ketumnya, Airlangga Hartarto, sebagai hasil putusan Munas Golkar 2021 lalu, tuturnya. Apabila agenda itu gagal dilakukan, maka kursi Airlangga sebagai Ketua Umum Golkar bisa terancam oleh kekuatan di internalnya sendiri, maka setidaknya, Hoirul melihat ada 3 atau 4 arus besar koalisi politik menuju pemilu 2024. Pertama, koalisi dari kekuasaan yang digagas PDI Perjuangan untuk mempertahankan kursi pemerintahan. Kedua, KIP yang dianggap sebagai sel-sel politik Jokowi untuk menyelamatkan agenda pemerintah seperti Ibu Kota Nusantara, IKN, dan berbagai kepentingan lainnya. Ketiga, koalisi perubahan dan perbaikan yang diprediksi diusung Demokrat dan Nasdem, yang bisa saja diikuti oleh PKB dan PKS. Keempat, koalisi alternatif lain yang bisa jadi dibentuk Gerindra, jika partai itu tidak bisa bersatu dengan PDI Perjuangan. Namun potensi keempat ini akan menguap jika Gerindra akhirnya berhasil kawin dengan PDIP menuju Pilpres 2024 mendatang, katanya.